Baik teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan tugas saya tentang manajemen pengelolaan pembelajaran. Dalam manajemen pengelolaan pembelajaran, kita perlu mengetahui dasar hukumnya atau landasan hukumnya. Dalam landasan hukum, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdiri dari pasal 1. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar. Proses ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Interaksi ini tidak hanya terbatas pada pengajaran di kelas, tetapi juga dapat terjadi melalui berbagai metode dan media seperti diskusi, proyek, dan penggunaan teknologi informasi. Pembelajaran efektif melibatkan kolaborasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional. Pada pasal ini menguraikan bahwa tujuan pendidikan nasional mencakup beberapa aspek penting, antara lain mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik untuk berkontribusi positif kepada masyarakat, menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global dan beradaptasi dengan perubahan zaman, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada pasal 39, peran pendidik sebagai profesional. Pada pasal ini menekankan pentingnya peran pendidik sebagai profesional dalam sistem pendidikan. Pendidik diharapkan memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam pengetahuan maupun keterampilan pedagogis. Mereka harus mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara efektif. Selain itu, pendidik juga dituntut untuk terus mengembangkan diri melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan. Dengan demikian, pendidik dapat memberikan pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan bagi peserta didik, serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Dengan memahami ketiga pasal ini, kita dapat melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berupaya menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Ada beberapa undang-undang yang saya masukkan, terlebih Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Pada pasal 1, definisi guru sebagai pendidik profesional adalah seorang pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab dalam proses pendidikan. Sebagai pendidikan profesional, guru tidak hanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi ajar, tetapi juga keterampilan pedagogis yang baik. Mereka dituntut untuk berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan metode pengajaran yang inovatif, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Dengan demikian, guru berperan penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pada pasal yang ke-20, kewajiban guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pembelajaran. Pada pasal ini, guru menjalankan 3 fungsi utama dalam proses pembelajaran, yaitu merencanakan pembelajaran. Guru diharapkan untuk menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan kurikulum. Rencana ini harus mencakup tujuan pembelajaran, metode yang akan digunakan, serta media dan sumber belajar yang relevan. Perencanaan yang baik menjadi dasar untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Melaksanakan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengimplementasikan metode pengajaran yang efektif, serta berinteraksi dengan peserta didik secara aktif. Guru juga diharapkan untuk memperhatikan perbedaan individu peserta didik agar setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Guru wajib melakukan evaluasi untuk menilai pencapaian belajar peserta didik. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar yang dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tes, observasi, dan penilaian berbasis proyek. Hasil evaluasi ini penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik dan sebagai dasar untuk perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Dengan memahami kedua pasal ini, kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menekankan pentingnya peran guru sebagai profesional yang tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain undang-undang di atas, ada juga peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang pertama nomor 19 tahun 2025 tentang standar pendidikan nasional. Peraturan pemerintah ini menetapkan kerangka kerja untuk standar nasional pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa poin dalam peraturan pemerintah ini meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana. Standar isi menentukan materi dan tingkat kompetensi yang diajarkan dalam kurikulum. Standar proses mengatur bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan termasuk metode pengajaran yang digunakan oleh pendidik. Standar kompetensi lulusan menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan menyusun kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya. Standar sarana dan prasarana yaitu mengatur fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selain peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, ada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab guru sebagai pendidik profesional. Beberapa hal penting yang terdapat pada peraturan nomor 74 ini yaitu kualifikasi dan kompetensi, kewajiban guru, hak guru, sertifikasi. Kualifikasi dan kompetensi menetapkan
syarat kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki guru, termasuk pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme. Kewajiban guru mengharuskan guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta berperan aktif dalam pengembangan profesi. Hak guru mengatur hak-hak yang dimiliki oleh guru seperti hak untuk mendapatkan penghargaan, perlindungan, dan pembinaan. Sertifikasi guru menjelaskan proses sertifikasi untuk meningkatkan kualitas guru melalui pengakuan kompetensi mereka. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi guru sebagai profesi yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah ini merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan bertujuan untuk membaharui dan menyempurnakan standar nasional pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Beberapa perubahan penting yaitu peningkatan standar isi, reformasi standar proses, penyesuaian standar kompetensi lulusan, dan peningkatan kualitas pendidik. Peningkatan standar isi yaitu membaharui materi kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Reformasi standar proses menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang inovatif dan berbasis pada kompetensi. Penyesuaian standar kompetensi lulusan memperjelas kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas pendidik mengedepankan pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dari ketiga peraturan pemerintah ini kita dapat melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui standar yang jelas dan sistematis. Selain itu, kita juga perlu mengetahui komponen manajemen pembelajaran. Di dalam komponen manajemen pembelajaran ada yang namanya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan program tahunan, penyusunan program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan kalender pendidikan. Dalam perencanaan pembelajaran memuat langkah awal yang krusial dalam proses pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara terstruktur dan efektif. Komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan program tahunan. Program tahunan adalah rencana yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Penyusunan program ini melibatkan identifikasi tujuan pendidikan, pengaturan waktu, dan alokasi materi ajar. Program ini menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran secara sistematis dan berencana sepanjang tahun. Penyusunan program semester adalah rincian lebih lanjut dari program tahunan
yang mencakup kegiatan pembelajaran dalam satu semester. Di dalamnya terdapat pembagian waktu untuk setiap mata pembelajaran atau yang dikenal di pendidikan anak usia dini, yaitu pengembangan kompetensinya, penjadwalan evaluasi, serta penetapan tema atau topik yang akan diajarkan. Program semester membantu guru dan peserta didik memahami fokus pembelajaran dalam periode yang lebih singkat. Silabus adalah dokumen yang merinci materi, tujuan pembelajaran, dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Silabus mencakup deskripsi setiap mata pembelajaran, kompetensi yang harus dicapai, serta penilaian yang akan dilakukan. Dengan adanya silabus, guru dapat memastikan bahwa semua aspek penting dari pembelajaran telah dipersiapkan dan dapat diakses oleh peserta didik. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana detail yang menjelaskan langkah-langkah pembelajaran untuk satu atau beberapa kali pertemuan. Rencana pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber belajar, serta penilaian. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran berfungsi sebagai panduan operasional bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari dan memastikan bahwa pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana. Kalender pendidikan adalah dokumen yang berisi jadwal kegiatan pendidikan sepanjang tahun ajaran, termasuk tanggal mulai dan akhir tahun ajaran, waktu ujian, liburan, serta kegiatan penting lainnya. Kalender ini membantu semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk sekolah, guru, dan orang tua, untuk merencanakan kegiatan akademik dan non-akademik. Dari perencanaan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran yang baik dan terstruktur sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan menyusun program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan kalender pendidikan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien, serta memastikan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Selain komponen pembelajaran tentang perencanaan pembelajaran, yang kedua adalah pengorganisasian pembelajaran. Dalam pengorganisasian pembelajaran ada yang namanya pengaturan ruang kelas, pengelompokan peserta didik, pengaturan jadwal pembelajaran, pembagian tugas mengajar, pengelolaan sarana prasarana pembelajaran. Dalam pengorganisasian pembelajaran, tahap penting dalam manajemen pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Beberapa komponen utama dalam pengorganisasian pembelajaran adalah pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas berfokus pada penataan fisik ruang kelas atau ruang belajar agar mendukung proses pembelajaran. Ini mencakup pengaturan meja dan kursi, pencahayaan, ventilasi, dan aksesibilitas sumber belajar. Penataan yang baik dapat memfasilitasi interaksi antar peserta didik dan antara guru dengan peserta didik, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Pengelompokan peserta didik. Dalam pengelompokan peserta didik bertujuan untuk memaksimalkan interaksi dan kolaborasi dalam pembelajaran.
Kelompok dapat dibentuk berdasar berbagai kriteria seperti kemampuan akademik, minat, atau karakteristik sosial. Melalui pengelompokan ini, guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif dan mendukung partisipasi aktif semua peserta didik. Pengaturan jadwal pembelajaran. Dalam pengaturan jadwal pembelajaran mencakup penjadwalan waktu untuk setiap mata pelajaran dan kegiatan belajar. Jadwal yang baik akan memastikan bahwa semua materi ajar dapat disampaikan secara optimal dan bahwa peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk belajar dan beristirahat. Pengaturan jadwal juga membantu menghindari bentrokan antara berbagai kegiatan pendidikan. Pembagian tugas mengajar. Pembagian tugas mengajar adalah proses penugasan tanggung jawab kepada guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini termasuk penentuan siapa yang mengajar mata pelajaran tertentu serta pembagian peran dalam tugas dan tim pengajar jika ada. Pembagian tugas ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek pembelajaran ditangani oleh guru yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Selain itu juga ada pengelolaan sarana prasarana pembelajaran. Dalam pengelolaan sarana prasarana pembelajaran mencakup pengaturan dan pemanfaatan fasilitas serta sumber daya yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Ini termasuk buku, alat peraga, teknologi informasi, dan fasilitas fisik seperti laboratorium dan ruang multimedia. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara optimal untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Dari pengorganisasian pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pembelajaran yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dengan pengaturan ruang kelas, pengelompokan peserta didik, pengaturan jadwal, pembagian tugas, dan pengelolaan sarana prasarana. Guru dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai tujuan belajar mereka dengan baik. Selain pengorganisasian pembelajaran, ada yang namanya pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, apersepsi, penyampaian kompetensi, dan rencana kegiatan. Pada pelaksanaan pembelajaran, ada tahap di mana rencana yang telah disusun diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Kegiatan pendahuluan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebelum memasuki inti pembelajaran. Kegiatan pendahuluan meliputi apersepsi dan motivasi. Apersepsi, proses menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik dengan materi baru yang akan dipelajari. Dalam tahap ini, guru dapat mengajukan pertanyaan, misalnya menanyakan hal-hal yang relevan dengan materi baru untuk menggali pengetahuan awal peserta didik. Yang kedua, mengaitkan pengalaman, di mana menghubungkan pengalaman sehari-hari peserta didik dengan topik yang akan dibahas, sehingga mereka dapat melihat relevansi materi dengan kehidupan nyata. Terus motivasi. Motivasi adalah upaya untuk membangkitkan semangat dan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Guru dapat memberikan motivasi melalui cerita inspiratif, penyampaian
penyampaian kompetensi atau penjelasan manfaat. Cerita inspiratif menyampaikan kisah atau contoh yang menarik terkait materi yang diajarkan. Penjelasan manfaat menjelaskan mengapa materi tersebut penting dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masa depan. Dengan persepsi dan motivasi yang baik, peserta didik akan lebih siap dan antusias untuk belajar. Selain pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, ada yang namanya kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, kita akan bersama-sama melihat bahwa kegiatan inti adalah proses di mana pembelajaran utama berlangsung. Pada saat ini, peserta didik berinteraksi langsung dengan materi ajar melalui beberapa pendekatan atau metode. Komponen inti meliputi penerapan pendekatan saintifik yang menekankan pada proses pembelajaran yang berbasis pada metode ilmiah yang mencakup langkah-langkah seperti mengamati, bertanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan mengkomunikasikan hasil. Contoh konkret dalam pembelajaran sains tentang ekosistem, guru dapat meminta peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitar, misalnya taman sekolah. Peserta didik kemudian membuat pertanyaan tentang interaksi antara flora dan fauna di taman tersebut. Selain penggunaan pendekatan saintifik, ada penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang umum dilaksanakan antara lain model pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Kalau di lembaga pendidikan usia dini ada yang namanya pendekatan berdasarkan minat bakat, pendekatan berdasarkan sudut, area, dan lain sebagainya. Secara konkret contoh, dalam pembelajaran sejarah untuk guru menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik dibagi di dalam kelompok dan diminta untuk menyusun presentasi tentang peristiwa sejarah seperti proklamasi kemerdekaan. Setiap kelompok melakukan riset, mengumpulkan informasi, dan kemudian mempresentasikan hasilnya kepada kelas. Selain penggunaan model pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran. Dalam pemanfaatan media pembelajaran, alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ajar dan membantu peserta didik dalam memahami konsep. Ini berupa bisa media cetak, audio, visual, atau digital. Contoh konkret dalam pembelajaran matematika, guru dapat menggunakan aplikasi interaktif yang memungkinkan peserta didik untuk memvisualisasikan konsep geometri seperti pengukuran sudut dan bentuk dengan menggunakan media digital. Peserta didik dapat menggambar dan mengukur bentuk secara langsung sehingga mereka lebih mudah memahami konsep tersebut. Selain itu, ada sumber belajar yang relevan. Sumber belajar yang relevan adalah bahan atau informasi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar ini dapat berupa buku teks, artikel, video, atau sumber online. Dari pemaparan tadi tentang kegiatan inti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah saat di mana peserta didik aktif terlibat dengan materi dan proses belajar dengan penerapan pendekatan saintifik, penggunaan model pembelajaran yang tepat, pemanfaatan media yang efektif, dan sumber belajar yang relevan.
guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna bagi peserta didik. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga keterampilan sosial dan kolaboratif mereka. Selanjutnya kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup adalah tahap akhir dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari, memberikan umpan balik, dan merencanakan langkah selanjutnya. Kegiatan ini penting untuk menguatkan pemahaman peserta didik dan menyiapkan mereka untuk pembelajaran yang akan datang. Dalam komponen kegiatan penutup meliputi rangkuman dan refleksi. Rangkuman dan refleksi menyimpulkan informasi dan konsep utama yang telah diajarkan selama sesi pembelajaran. Refleksi memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi pengalaman belajar mereka dan memahami betapa pentingnya materi tersebut. Yang kedua, umpan balik. Dalam umpan balik, informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kinerja mereka selama pembelajaran. Umpan balik ini dapat berupa pujian, saran perbaikan, atau penjelasan tentang kesalahan yang dibuat. Dan juga selanjutnya tentang tindak lanjut. Dalam tindak lanjut, langkah yang diambil setelah pembelajaran untuk memastikan bahwa peserta didik dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Tindak lanjut juga bisa berupa tugas atau kegiatan tambahan yang dirancang untuk memperkuat. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan penutup dalam pelaksanaan pembelajaran sangat penting untuk mengkonsolidasikan pengetahuan yang telah diperoleh, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan merencanakan tindak lanjut yang relevan. Dengan rangkuman dan refleksi yang baik, umpan balik yang jelas, serta tindak lanjut yang terencana, peserta didik dapat menginternalisasikan pembelajaran dengan lebih baik dan siap untuk tantangan berikutnya dalam proses pembelajaran mereka. Selain komponen utama, kita perlu mengetahui tentang evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran, proses untuk mengukur dan menilai efektif proses pembelajaran serta pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam evaluasi mencakup beberapa aspek. Yang pertama, tentang penilaian proses pembelajaran. Dalam penilaian proses pembelajaran, kita menilai atau kita mengevaluasi bagaimana pembelajaran berlangsung. Ini termasuk pengamatan terhadap keterlibatan peserta didik, interaksi di dalam kelas, dan penerapan metode pengajaran oleh guru. Selain penilaian proses pembelajaran, ada penilaian hasil pembelajaran. Dalam penilaian hasil pembelajaran, kita bisa tahu tentang sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini biasanya dilakukan melalui berbagai bentuk asesmen seperti tes, kuis, tugas, dan proyek. Dan juga ada yang namanya remedial dan pengayaan. Dalam remedial, program atau kegiatan yang dirancang untuk membantu peserta didik yang belum mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Sementara itu, pengayaan ditujukan untuk peserta didik yang sudah memenuhi standar dan ingin memperdalam atau memperluas pengetahuan mereka. Dan pelaporan hasil belajar adalah proses penyampaian informasi mengenai pencapaian peserta didik kepada orang tua, sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Laporan ini mencakup hasil evaluasi serta rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Untuk
itu secara keseluruhan komponen penting dalam siklus pendidikan yang membantu guru dan peserta didik memahami efektivitas proses belajar mengajar dengan melakukan penilaian proses dan hasil belajar, menyediakan program remedial dan pengayaan, serta melaporkan hasil belajar secara transparan. Guru dapat mendukung pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dan selanjutnya kita dapat mengetahui tentang bagaimana strategi pengimplementasiannya. Dalam strategi pengimplementasiannya kita kenal ada namanya pengembangan kompetensi guru. Dalam pengembangan kompetensi guru adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa guru dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Beberapa komponen yang masuk pada pengembangan kompetensi guru yaitu pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran bertujuan untuk membekali guru dengan keterampilan dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Perangkat pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau yang saat ini lagi tren tentang modul ajar, dan juga alat penilaian. Yang kedua tentang workshop metode pembelajaran inovatif. Di dalam workshop metode pembelajaran inovatif itu dirancang untuk memperkenalkan guru pada berbagai metode pembelajaran inovatif, dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Metode ini dapat mencakup pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, ada pendampingan implementasi kurikulum. Dalam pendampingan implementasi kurikulum bertujuan untuk membangun guru dalam menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan, terutama saat ada perubahan atau pembaharuan kurikulum. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh supervisor, kepala sekolah, atau rekan sejawat yang lebih berpengalaman. Hal ini dapat kita menarik kesimpulan bahwa pengembangan kompetensi guru adalah strategi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran, workshop metode pembelajaran inovatif, dan pendampingan dalam implementasi kurikulum. Guru dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kompetensi guru, tetapi juga pencapaian hasil belajar peserta didik. Dari strategi implementasi pengembangan kompetensi guru, ada yang namanya pengembangan sarana dan prasarana. Dalam pengembangan sarana dan prasarana ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama tentang penyediaan media pembelajaran. Dalam penyediaan media pembelajaran meliputi berbagai alat dan sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan mendukung proses belajar mengajar. Media ini dapat berupa buku, alat peraga, perangkat lunak, dan teknologi informasi. Dan B. Pengembangan perpustakaan. Perpustakaan adalah sumber belajar yang penting bagi peserta didik dan guru. Pengembangan perpustakaan mencakup penyediaan koleksi buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang relevan
dengan kurikulum serta minat peserta didik. Kalau kita mau tahu selanjutnya, koleksi perpustakaan dengan menambah buku-buku terbaru, baik fiksi maupun non-fiksi, serta akses ke database online dan e-book. Selain itu, mengadakan program membaca, diskusi, dan kunjungan penulis dapat meningkatkan minat baca di kalangan peserta didik. Dan yang ketiga, laboratorium pembelajaran. Laboratorium pembelajaran adalah fasilitas yang menyediakan ruang dan peralatan untuk eksperimen dan praktik langsung, terutama dalam mata pelajaran sains, teknologi, dan seni. Pengembangan laboratorium sangat penting untuk memberikan pengalaman belajar yang nyata. Dan untuk itu kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pengembangan sarana pembelajaran adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan efektif. Dengan menyediakan media pembelajaran yang variatif, pengembangan perpustakaan yang kaya, dan laboratorium yang memadai, peserta didik akan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber belajar dan pengalaman praktis yang mendukung pemahaman mereka. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memotivasi peserta didik untuk belajar secara lebih aktif dan kreatif. Dalam implementasi strategi ada monitoring dan evaluasi. Dalam evaluasi ada beberapa item. Monitoring dan evaluasi adalah proses yang sangat penting dalam mengukur efektivitas program pendidikan dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Beberapa komponen penting dalam implementasi monitoring dan evaluasi yaitu ada supervisi akademik, evaluasi program pembelajaran, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Dalam supervisi akademik, kegiatan adalah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti kepala sekolah atau pengawas pendidikan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan rencana. Supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, evaluasi program pembelajaran. Dalam evaluasi program pembelajaran, proses sistematik untuk menilai efektivitas program pendidikan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, kualitas materi ajar, metode yang digunakan, serta keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga adalah hasil tindak lanjut hasil evaluasi. Dalam tindak lanjut hasil evaluasi, langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan temuan evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran. Tindak lanjut ini bisa berupa perubahan dalam metode pembelajaran, pembaruan kurikulum, atau pelatihan tambahan bagi guru, sehingga dapat kita simpulkan monitoring dan evaluasi adalah bagian integral dari manajemen pendidikan yang membantu memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik melalui supervisi akademik, evaluasi program pembelajaran, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan mereka, serta membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kita juga dapat melihat bagaimana tentang indikator keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan
ada beberapa item yang perlu kita bahas bersama. Yang penting, yang pertama adalah aspek perencanaan, yang kedua aspek pelaksanaan, yang ketiga aspek hasil. Ada 3 item penting. Di dalam aspek perencanaan ada beberapa item penting, yaitu kelengkapan dokumen perencanaan. Dalam kelengkapan dokumen perencanaan mencakup semua dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Dokumen ini meliputi program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan juga kalender pendidikan. Terus ada kesesuaian dengan standar proses. Dalam kesesuaian dengan standar proses menunjukkan bahwa rencana pembelajaran yang dibuat memenuhi pedoman dan standar yang ditetapkan oleh kurikulum. Ini mencakup kualitas dan relevansi materi ajar, metode pengajaran, serta penilaian yang digunakan. Dan inovasi dalam pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran mencakup pengembangan pendekatan dan metode baru yang kreatif dalam menyusun rencana pembelajaran. Hal ini penting untuk menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang dan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Contohnya, guru merancang pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan teknologi informasi atau menggabungkan pembelajaran di luar kelas dengan pengalaman praktis, menunjukkan inovasi dalam perencanaan. Misalnya, seorang guru sains dapat merencanakan kegiatan di laboratorium yang melibatkan eksperimen langsung, penggunaan perangkat lunak simulasi. Dan sebagai simpulan, indikator keberhasilan dalam aspek perencanaan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan kelengkapan dokumen perencanaan, kesesuaian dengan standar proses, dan inovasi dalam perencanaan. Sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Hal ini pada gilirannya untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, tentang aspek pelaksanaan. Dalam aspek pelaksanaan, kita bisa mengetahui bahwa sejauh mana rencana yang telah disusun dapat dijalankan sesuai dengan jadwal dan aktivitas yang ditentukan. Ini mencakup semua komponen pembelajaran, termasuk pengajaran, penilaian, dan kegiatan tambahan. Dan yang kedua, efektivitas metode pembelajaran. Efektivitas metode pembelajaran merujuk pada seberapa baik metode yang digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan pemahaman peserta didik. Ini mencakup pengamatan terhadap keterlibatan peserta didik, interaksi dalam kelas, dan hasil belajar yang dicapai. Selain itu, pencapaian target kurikulum. Pencapaian target kurikulum adalah indikator yang merujuk sejauh mana peserta didik berhasil memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Ini mencakup penilaian terhadap hasil belajar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa indikator keberhasilan dalam aspek pelaksanaan pembelajaran sangat penting untuk menilai efektivitas proses pendidikan dengan memperhatikan keterlaksanaan program pembelajaran, efektivitas metode pembelajaran, dan pencapaian target kurikulum. Sekolah dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Hal ini berkontribusi pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik bagi peserta
Yang ketiga, tentang aspek hasil. Dalam aspek hasil adalah tahap akhir proses pembelajaran yang berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program pendidikan. Indikator keberhasilan dalam aspek hasil mencakup 3 komponen utama, yaitu peningkatan hasil belajar, perubahan perilaku pendidik, dan kepuasan stakeholder. Dalam peningkatan hasil belajar merujuk pada perubahan positif dalam pencapaian akademik peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Ini dapat diukur melalui perbandingan hasil evaluasi sebelum dan sesudah pembelajaran. Jika kita mengambil contoh, peserta didik mengikuti ujian awal di awal semester dengan rata-rata nilai 65, dan setelah melalui proses pembelajaran, mereka mengikuti ujian akhir dengan rata-rata nilai 80. Ini menunjuk adanya peningkatan hasil belajar. Peningkatan ini dapat dianalisis lebih lanjut untuk melihat aspek mana dari pembelajaran yang paling berdampak, serta untuk mengevaluasi efektivitas metode dan materi yang digunakan. Yang kedua, perubahan perilaku peserta didik. Pada perubahan perilaku peserta didik mencakup perkembangan dalam sikap, kebiasaan, dan keterampilan sosial yang terjadi sebagai hasil dari proses pembelajaran. Ini mencakup peningkatan motivasi, disiplin, dan kemampuan berkolaborasi. Selain itu, tentang kepuasan stakeholder. Kepuasan stakeholder mencakup tingkat kepuasan orang tua, guru, peserta didik, dan pihak lain yang terlibat. Dalam hal ini, proses pendidikan adalah indikator penting untuk mengevaluasi apakah program pembelajaran telah memenuhi harapan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Untuk itu, mari kita menarik kesimpulan bahwa indikator keberhasilan dalam aspek hasil pembelajaran sangat penting untuk menilai dampak dari proses pendidikan itu sendiri, dengan memperhatikan peningkatan hasil belajar, perubahan perilaku peserta didik, dan kepuasan stakeholder, mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini membantu dalam merancang langkah-langkah perbaikan serta pengembangan ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah terima kasih.